Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deja Matuandia dengan NIM 05170044 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan melaksanakan sebuah praktikum dengan mata kuliah pemrograman desktop. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Di tugas satu ini setelah saya baca, yaitu membuat sebuah sistem pemesanan di sebuah resto yang meliputi menu restoran dengan yang memiliki nama, harga, dan kategori. Dan ketika pemesanan ada biaya tambahan, yaitu biaya pajak 10% dan biaya layanan 20.000. Dan jika pesanan yang melebihi 100.000 maka akan mendapatkan 100.000, dan ketika melebihi 50.000 akan mendapatkan sebuah minuman gratis. Nah, begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke editor. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah film. Nah, lalu akan membuat sebuah konstruktor. Nah, di sini ada keyword kelas yang bernama list. Nah, di sini adalah untuk mengacu ke variabel atau atribut dari kelasnya. Misalkan nama, diisi dengan nama. Nah, nama yang di kanan ini adalah kita akan arahkan. Nah, di sini mengarah ke parameternya. Nah, sudah selesai. Nah, lalu kita akan buat sebuah kelas yang bernama resto. Nah, resto ini memiliki atribut nama dan juga kita akan membuat sebuah konstruktor untuk menginisiasi kelas restonya. Nah, di main kita akan membuat sebuah resto 1 dengan nama resto 1, misalkan lalu new resto. Nah, kita akan coba membuat resto dengan nama misalkan Ugar Lapar. Nah, kita akan membuat sebuah menu. Oke, setelah kita inisiasi restonya, kita akan coba membuat sebuah metode dengan nama beranda. Nah, berandanya akan memunculkan sebuah list apa yang akan dilakukan, seperti melihat data menu, kemudian keluar, dan juga mengulang. Nah, kita akan mengambil sebuah input dari kasir, yaitu menambahkan sebuah variabel scanner. Nah, ketika kita memilih kesamaan, kita akan membuat sebuah metode pilih menu, lalu akan memperlihatkan menu apa saja yang ada. Nah, kita untuk melihat makanan, kita untuk dipisahkan. Nah, karena ada sebuah metode untuk melihatkan minuman untuk proses minuman gratisnya, jadi tidak bisa. Nah, karena tidak di soal tidak bisa menggunakan pengulangan, saya akan memprintnya atau mencetaknya secara manual. Oke, oke, ini sudah terlihat ya. Nah, jangan lupa setelah kita perlihatkan, kita akan membaca inputan user. A few moments later. Oke, semuanya ini sudah selesai. Sebelum saya jelaskan codingannya, saya akan mencoba mendemokannya terlebih dahulu.
cara javascript main.java. Nah, lalu jalankan main. Nah, yang pertama di beranda kita akan mendapatkan sebuah pesan, selamat datang di resto, dan juga nama restonya. Oke, saya coba pesan 1, maka akan munculkan sebuah menu makanan dan juga minuman. Nah, saya coba pesan bakso, lalu pesan lagi sate ayam, pesan lagi mie ayam, lalu pesan es teh. Nah, di soal hanya akan bisa memesan 4 makanan atau minuman. Saya coba pesan lagi. Nah, di sini ada pesan Anda hanya boleh memilih 4 pesanan. Oke. Kita akan coba bayar 3. Nah, di sini ada rincian pesanan yang telah dipilih dan juga biaya layanan dan pajaknya 10%. Jadi total adalah 83.800. Kita akan coba masukkan uang Rp1.000. Nah, ya tentu itu kurang ya. Nah, di sini akan memunculkan validasi uang kurang, harap isi ulang dengan benar. Oke, kita coba masukkan uangnya 100.000. Oke, ternyata ada minuman gratis karena bayarannya atau total pembayarannya 50.000, lebih dari 50.000. Saya akan coba pilih 1. Ternyata tidak bisa karena tidak ada pilihannya. Kita coba pilih 5. Nah, di sini ada keterangan es teh Rp0. Nah, lalu akan mereset ke menu. Oke, kita coba masuk ke makanan. Kita akan coba pesan lagi. Lalu kita pilih ulang. Maka akan meresetnya ya. Kita pesan lagi. Lalu kita keluar. Nah, kita akan coba ubah harganya menjadi 100.000 karena akan mensimulasikan apakah diskonnya sudah berjalan atau tidak. Compile lalu jalan ulang. Nah, pilih 1 karena harganya 100.000, lalu minumannya es jeruk 7, lalu kita langsung bayar. Oke, di sini sudah terlihat ya diskonnya ada 10.700 karena ada es jeruknya sekitar 10%. Jadi kita coba bayar 2 juta saja. Nah, akan kembalian 1.873.000, lalu akan mendapatkan minuman gratis. Saya pilih air mineral saja ya. Oke, sudah selesai. Saya akan menjelaskan codingannya. Di sini ada dimulai dari kelas main. Di sini ada inisiasi, resto, dan juga menunya. Lalu akan menjalankan metode beranda. Nah, kemudian di kelas resto ini akan menyimpan nama dan menu restoran. Nah, ini variabel baca untuk keperluan untuk membaca inputan dari kasir, dan juga variabel pesanan untuk menampungnya. Lalu ada variabel untuk memenuhi ketentuan biaya lebihnya ya, seperti pajak, admin, dan juga free minuman ketika 50.000. Konstruktor dan clear screen itu untuk clear terminal. Nah, ini ada function beranda, adalah function yang pertama kali dijalankan. Nah, di sini ada kondisi bahwa jika pesanannya kosong maka akan munculkan selamat datang, tapi jika tidak kosong maka akan munculkan pilihan yang sudah dipesan dan juga pilihan dari berandanya. Yang pertama adalah 1 pesan makanan. Nah, mungkin di sini adalah minuman ya, pesan makanan dan minuman. Lalu ada 2 keluar. Nah, jika
pesanannya tidak kosong, maka akan memunculkan pilihan lagi, yaitu bayar dan ulang. Oke, di sini ada input untuk mengambil pilihan. Lalu saya menggunakan keyword switch untuk kemana setelah pilih atau pilihan kasir ditentukan. Ketika mengetik satu, maka akan memanggil metode pilih menu. Lalu kedua akan mengexit aplikasinya, kemudian 3 akan ke metode bayar. Lalu keempat hanya meng-clear pesanan lalu menjalankan ulang function beranda. Nah, saya akan coba ke menuju function pilih menu. Nah, di sini di sini ada kondisi jika pesanan lebih dari sama dengan 4, maka akan memunculkan error dan langsung menuju ke beranda lagi. Lalu memunculkan pesanan dan juga pilihan batal jika pilih 0. Oke, di sini ada input user, lalu jika ada 0 maka kembali ke beranda. Jika pilihannya kurang dari 0 dan juga lebih dari menu resto, maka akan memunculkan ini dan kembali ke pilih menu. Lalu menambah ke pesanan sesuai yang dipilih. Terus kembali ke beranda. Oke. Ini metode untuk memunculkan list menu dan list makanan. Nah, harga pesanan itu untuk mengambil sebuah harga karena mereturn integer. Tapi sebelum itu akan memunculkan sebuah cetak nama dan harganya. Nah, untuk di beranda saya menggunakan metode ini, total harga pesanan, untuk memunculkan semua pesanan. Karena hanya statik ya, maksimal 4 pesanan, saya mencetaknya satu persatu karena tidak diperbolehkan menggunakan peluangan. Oke. Nah ya, ini ada function pilih minuman gratis, itu ada kondisi di dalam bayar. Hanya mencetak total bayar lebih dari ini, maka pilih minum gratis. Lalu user memilih, dan jika bukan minuman maka akan kembali lagi. Oke, seperti itu. Lalu mencetaknya. Nah, ketika pilihan beranda ketiga, maka akan langsung ke bayar, lalu menampung total bayarnya dengan metode total harga, lalu diskon dengan kondisi jika lebih dari 100.000 maka akan diskonnya 10% dari total bayar ya. Lalu ketika total pajak dikali total bayar 10%, langsung ditambahkan ke total bayar. Nah, jika diskon akan dikurangi total bayarnya, lalu total bayar ditambah admin. Oke, langsung mencetak semua rinciannya. Lalu si kasir menginput uang customer, lalu akan mencetak sebelum mencetak kembalian ada validasi ya. Jika kembaliannya minus, maka uangnya adalah kurang, maka kembali lagi ke memanggil metode bayar. Tetapi jika lebih, maka akan mencetak kembaliannya. Nah, di bayar ini setelah mencetak kembalian maka akan memilih minuman gratis 1 gitu. Lalu menghapus semua pesannya, lalu masuk ke beranda ulang. Nah, begitu saja dari saya. Terima kasih atas memperhatikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kurang jelas atau lebih terlalu cepat. Atas perhatiannya terima kasih banyak, khususnya untuk dosen yang akan menilai praktikum ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.